Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perkembangan tari rampak beduk sebagai materi pembelajaran di Sanggar Harumsari. Latar belakang. Indonesia terdiri dari berbagai macam daerah, mulai dari Sabang hingga Merauke. Tiap-tiap daerah mempunyai kebudayaan dan kesenian yang masing-masingnya mempunyai ciri-ciri sendiri, khususnya tari. Dalam seni tari, setiap daerah memiliki ciri-ciri yang berbeda serta berbagai macam. Seiring berjalannya waktu, tarian daerah tersebut memiliki perkembangannya masing-masing. Seperti halnya di Kabupaten Pandeglang, daerah ini dikenal sebagai daerah yang kental akan religinya, sehingga kesenian-kesenian yang ada di Kabupaten Pandeglang memiliki unsur religi di dalamnya. Kesenian-kesenian yang ada di Kabupaten Pandeglang pun mengalami perkembangan, seperti pada kesenian rampak beduk, yang dimana telah mengalami perkembangan menjadi sebuah tarian. Supaya tari rampak beduk bisa terus dilestarikan dan tidak mengalami kepunahan, banyak sanggar-sanggar tari yang ada di Kabupaten Pandeglang melestarikannya dan mengembangkan kesenian tari rampak beduk tersebut, seperti pada Sanggar Harumsari. Hal yang menarik dari Sanggar Harumsari ini yaitu lebih mengedepankan pembelajaran seni tradisional dalam upaya melestarikan budaya tradisi. Kesenian rampak beduk yang terdapat di Sanggar Harumsari menarik untuk diteliti karena memiliki potensi yang berbeda dengan sanggar yang lain. Potensi ini terletak pada ciri khas bentuk pertunjukan seperti pola tabuh, pola tarian, busana, dan jumlah penari. Hal inilah yang melatar belakangi penelitian ini untuk memfokuskan perkembangan tari rampak beduk sebagai materi pembelajaran pada Sanggar Harumsari. Adapun rumusan masalahnya yang pertama yaitu masalah utama. Bagaimana perkembangan tari rampak beduk yang dipelajari di Sanggar Harumsari? Lalu yang kedua, pertanyaan peneliti. Bagaimana hasil proses perkembangan tari rampak beduk yang dipelajari di Sanggar Harumsari? Dan bagaimana perkembangan fungsi tari rampak beduk di Sanggar Harumsari? Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama, mengetahui perkembangan tari rampak beduk yang dipelajari di Sanggar Harumsari. Yang kedua, mendeskripsikan hasil proses perkembangan tari rampak beduk yang menjadi materi pembelajaran di Sanggar Harumsari. Dan yang ketiga, mendeskripsikan fungsi tari rampak beduk yang ada di Sanggar Harumsari. Lalu, manfaat dari penelitian ini yang pertama, yaitu bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai wawasan tari rampak beduk dan sebagai bahan referensi. Bagi penari tari rampak beduk, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan mereka mengenai tari rampak beduk. Dan yang ketiga, bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan masyarakat mengenai tari rampak beduk, tidak hanya dinikmati sebagai hiburan saja, tetapi bisa mengetahui dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam tarian di kehidupan sehari-hari. Lalu, adapun tinjauan pustakanya, deskripsi teori, yaitu perkembangan seni tari. Perkembangan, menurut Sudarsono, adalah suatu penciptaan, pembaharuan, dan kreativitas menambah atau memperkaya tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar tradisi yang telah ada. Perkembangan adalah perubahan yang pada dasarnya tidak merubah nilai-nilai dasar yang telah ada. Selain itu, menurut Sediawati, perkembangan adalah pembesaran volume penyajiannya dan perluasan wilayah pengenalan. Nah, dari deskripsi yang sudah dijelaskan tadi, dapat kesimpulan bahwasannya perkembangan itu ialah suatu perubahan yang menjadi lebih luas, lebih baik, lebih besar, dan sempurna sebagai akibat dari kematangan dan pengalaman-pengalaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar tradisi yang sudah ada. Lalu selanjutnya penjelasan tentang seni tari. Seni tari secara umum dapat diartikan sebagai hasil karya manusia lewat ekspresi yang dituangkan ke dalam gerakan. Tari menurut Sudarsono adalah ekspresi manusia melalui gerak. Tanpa bergerak tidak ada tari. Pencarian gerak dan pengembangannya adalah elemen yang paling penting. Dalam tari merupakan bentuk kreasi spontan dari batin manusia yang dapat membentuk suatu rangkaian gerak. Apabila ditata dengan memperhatikan unsur ruang, waktu, estetika, dan didukung dengan irama musik, maka dapat membentuk suatu gerakan tari. Menurut Mustika, tari adalah bentuk yang peka dari perasaan yang dialami manusia sebagai suatu
pencurahan kekuatan. Meskipun ekspresi bentuk gerak kadang-kadang secara empirik tidak tampak jelas. Tetapi sebenarnya penari itu di dalam dirinya terdapat pula gerakan. Nah, maka dapat disimpulkan dari penjelasan yang sudah disebutkan tadi, perkembangan seni tari di Indonesia menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan ini didukung oleh usaha pembinaan dan pengembangan terhadap bidang tari secara terus-menerus oleh masyarakat serta pemerintah. Pengaruh-pengaruh itu kemudian ditanggapi secara kreatif oleh masyarakat, dengan demikian menambah warna di kesenian Indonesia. Perkembangan dan perubahan dalam seni tari tidak membawa dampak yang negatif, melainkan menimbulkan reaksi positif dari masyarakat Indonesia. Karena perkembangan dan perubahan tersebut tidak meninggalkan tradisi yang sudah melekat. Lalu, selanjutnya ada kesenian rampak beduk. Kata rampak mengandung arti serampak. Jadi, rampak beduk adalah seni beduk dengan menggunakan waditra berupa banyak beduk dan ditabuh secara serempak sehingga menghasilkan irama khas yang enak didengar. Rampak beduk hanya terdapat di daerah Banten sebagai ciri khas seni budaya Banten. Rampak beduk pertama kali dimaksudkan untuk menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, persis seperti seni ngebeduk atau ngadulat. Tapi karena merupakan suatu kreasi seni yang jenial dan mengundang perhatian penonton, maka seni rampak beduk ini berubah menjadi suatu seni yang layak jual, sama dengan seni-seni musik komersial lainnya. Pada sekitaran tahun 1960 hingga 1970, Haji Ilen yang merupakan salah satu pelaku seni menciptakan suatu tarian kreatif dalam seni ngadu beduk dan sekaligus mengubah istilah adu beduk menjadi rampak beduk. Rampak mengandung arti serampak, jadi rampak beduk adalah seni beduk yang ditabuh secara serampak. Penamaan ini juga diilhami dengan munculnya rampak kendang di Bandung. Jumlah pemainnya sekitar 10 orang yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, yang dimana masing-masing pemainnya yaitu pemain laki-laki sebagai penabuh beduk dan kendang, sedangkan pemain perempuan hanya sebagai penabuh beduk. Selain itu penari-penari laki-laki dan perempuan merangkap juga sebagai penari. Nah, dapat disimpulkan bahwa tari rampak beduk pada awalnya merupakan kesenian ngadu beduk atau rampak beduk yang dahulu biasa dilakukan pada acara-acara keagamaan seperti pada bulan suci Ramadan, perayaan Idul Fitri, dan lainnya di Kabupaten Pandeglang. Kini seiring berkembangnya kesenian, seni ngabeduk telah berkembang menjadi sebuah tarian. Tarian tersebut dinamakan tari rampak beduk. Sanggar tari. Sanggar tari adalah lembaga pelatihan yang termasuk dalam jenis pendidikan nonformal. Sanggar merupakan suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh kelompok atau komunitas untuk melakukan suatu kegiatan. Sanggar seni, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah suatu tempat yang digunakan oleh komunitas atau sekumpulan orang untuk kegiatan seni seperti seni tari, seni lukis, seni kerajinan atau kriya, seni peran, dan sebagainya. Sanggar tari merupakan wadah untuk melakukan berbagai aktivitas seni tari bersama dengan para anggotanya. Di dalamnya meliputi kegiatan belajar mengajar tari, berkarya seni, dan bertukar pikiran mengenai segala hal yang berhubungan dengan karya seni. Keberadaan sanggar tari salah satunya adalah untuk tetap mempertahankan tari-tari tradisi maupun tari klasik di samping mengembangkan bentuk-bentuk tari modern, tari kontemporer, maupun tari kreasi baru. Masuknya budaya asing dapat dibendung dengan penanaman kecintaan pada kebudayaan milik bangsa, salah satunya dengan melakukan kegiatan berkesenian. Dapat disimpulkan dari penjelasan yang telah disebutkan tadi bahwa sanggar tari termasuk dalam pendidikan nonformal yang dalam penyelenggaraannya memiliki suatu sistem yang terlembagakan. Sanggar tari juga merupakan wadah untuk melakukan aktivitas seni yang berhubungan dengan karya seni yang nantinya dapat mempertahankan kesenian atau tarian tradisi yang sudah ada. Karena didirikan secara mandiri, Sanggar seni biasanya berstatus swasta, dan untuk penyetaraan hasil pendidikannya harus melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah agar bisa setara dengan hasil pendidikan formal. Nah, selanjutnya ada penelitian yang relevan, yaitu yang pertama dari Iqbal Badar Hussein dengan judul Perkembangan Seni Tradisi Rampak Beduk di Kabupaten Pandeglang, suatu tinjauan sosial budaya pada tahun 1970 hingga 2000. Pada penelitian ini menjelaskan permasalahan mengenai keberadaan kesenian tradisional rampak beduk ditinjau dari sisi historis, mulai dari kemunculan atau lahirnya kesenian rampak beduk,
perkembangan kesenian rampak beduk pada tahun 1970 hingga 2000, dan tanggapan masyarakat, serta upaya dari pihak-pihak terkait terhadap nilai lokal yang terdapat pada kesenian rampak beduk. Dimulai pada tahun 1950-an, seni rampak beduk mulai ramai dipertandingkan. Tahun 1970-an, Haji Ilen, yaitu salah satu pelaku seni yang ada di Kabupaten Pandeglang, menciptakan suatu tari kreatif dalam seni ngadu beduk dan sekaligus mengubah istilah tari adu beduk menjadi rampak beduk. Pada masa kemunculannya, rampak beduk tidak seperti sekarang ini, tetapi merupakan pengembangan dari seni ngadu beduk antar kampung, saling mengadu kekuatan tabuh beduk dari malam sampai pagi hari. Pada masa lalu, pemain rampak beduk semuanya laki-laki, tetapi sekarang melibatkan laki-laki dan perempuan. Jumlah penari sekitar 10 orang yang terdiri atas laki-laki 5 orang dan perempuan 5 orang. Adapun fungsi masing-masing pemainnya adalah laki-laki sebagai penabuh beduk dan kendang, sedangkan perempuan hanya sebagai penabuh beduk. Selain itu, baik pemain laki-laki maupun perempuan merangkap juga sebagai penari. Selanjutnya, dari Ririn Kuswandari dengan judul Bentuk Penyajian Kesenian Rampak Beduk di Sanggar Pemanah Rasa Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai bagaimana bentuk penyajian kesenian rampak beduk di Sanggar Pemanah Rasa Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Karena kesenian ini masih tetap bertahan pada era globalisasi, maka peneliti membahas masalah mengenai fungsi kesenian rampak beduk pada zaman dulu dan sekarang. Bentuk penyajian kesenian rampak beduk di Sanggar Pemanah Rasa, upaya pelestarian kesenian rampak beduk di Sanggar Pemanah Rasa. Nah, dari dua penelitian tersebut dapat sebuah kesimpulan bahwa kesenian tari rampak beduk merupakan pengembangan dari seni ngadu beduk. Bentuk penyajian kesenian rampak beduk terdiri dari struktur penyajian dan elemen-elemen yang mendukung penyajian kesenian rampak beduk, dan pembelajaran tari di sanggar selalu menyiapkan materi, metode, dan evaluasi pada setiap pertemuannya. Kedua peneliti tersebut memberikan inspirasi kepada saya untuk meneliti perkembangan tari rampak beduk sebagai materi pembelajaran di Sanggar Harumsari. Berbeda dengan fokus penelitian dari Ririn dan Dani, penelitian ini lebih mengarah pada perkembangan tari rampak beduk sebagai materi pembelajaran di Sanggar Harumsari. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.